Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Burhan Gani Prasetyo Abdul Rojak Umu Nadirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mendiskusikan materi UTS. Kami mengambil materi tentang keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu sendiri memiliki 3 referensi. Yang pertama adalah keutamaan ilmu pengetahuan, yang kedua adalah keutamaan bagi orang yang berilmu, dan yang ketiga ada bagaimana mencerminkan suatu ilmu tersebut. Keutamanya yaitu adalah keutamaan ilmu yang kita tuntut tersebut. Kami beranggotakan saya Burhan Gani Prasetyo, ada teman saya Mas Abdul Rojak, dan juga ada Mbak Umu Nadirah. Tapi di sini saya akan menjelaskan satu materi, yaitu keutamaan ilmu pengetahuan dan beberapa hadis-hadis yang menyebutkan tentang apakah ilmu pengetahuan itu wajib dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama, ilmu. Apakah itu ilmu? Secara kamus besar bahasa Indonesia, ilmu bisa diartikan adalah suatu keinginan untuk kita cari, untuk kita dapatkan, agar kita itu bisa mengerti, agar kita bisa mendapatkan suatu argumen untuk kita lontarkan sebagai bahan untuk diskusi. Secara terminologi, ilmu juga bisa kita sikapi dengan artian bahwa ilmu tersebut memiliki 2 objek, memiliki keutamaan objektif. Yang pertama adalah zat yang tampak ataupun zat yang tidak tampak. Itu adalah 2 objek secara terminologi. Beberapa hadis-hadis tentang keutamaan menuntut ilmu sangat banyak. Menuntut ilmu itu sangat banyak tantangannya, membutuhkan waktu, biaya, kesehatan, bahkan juga membutuhkan suatu kecerdasan. Dan di sini kita dibutuhkan suatu keistiqomahan untuk mendapatkan rahmat dari Allah atas keberkahan kita menuntut ilmu. Mulai dari adab-adabnya terhadap gurunya, bagaimana cara kita menuntut ilmu yang benar, bagaimana adab menuntut ilmu, seperti yang telah dijelaskan dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Beberapa hadis yang menyebutkan tentang keutamaan menuntut ilmu yaitu adalah wajibnya menuntut ilmu. Hal ini dijelaskan di dalam hadis Imam Ibnu Mas'ud yang berbunyi tentang talabul ilmi fariidotun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslimin. Nomor hadis 224, Imam Abu Dawud. Selanjutnya ada juga hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum. Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yalsahu fihi ilman fawallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya apa? Menuntut ilmu ini yang pertama, hadis pertama nomor hadis 224, ditunjukkan bahwa menuntut ilmu ini wajib tanpa memandang ras, sosial, gender, dan sebagainya. Bisa kita simak dalam kitabnya Imam Muslim. Yang kedua, tentang dipermudahkannya jalan kita menuju ke surganya Allah Ta'ala. Artinya apa? Wajibnya menuntut ilmu ini Allah gantikan kita di akhirat kelak itu dengan janji, yaitu dipermudahkannya kita jalan menuju surga, entah itu diringankan hisabnya dan sebagainya. Yang ketiga, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Bunyi hadisnya adalah man kharaja talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji, rawahul Tirmidzi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, yang artinya barang siapa dia keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali
kembalinya. Artinya apa? Allah akan menaungi dia dari mulai dia keluar, entah itu keluar rumah, keluar dari persinggahannya untuk menuntut ilmu, datang ke majelis taklim dan sebagainya, menaunginya sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Bahkan adab-adab menuntut ilmu pun juga sangat diperhatikan. Inilah keutamaan ilmu pengetahuan itu. Jadi ilmu itu sangat wajib. Melihat pada hadis pertama, wajibnya di mana? Entah itu ilmu general, ilmu agamis. Ilmu agamis ini lebih-lebih kita sangat pacu, karena ilmu agama adalah ilmu yang insya Allah bisa mengantarkan kita menyelamatkan ke kehidupan setelah kematian. Juga diingatkan bahwa al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kehidupan setelah mati. Artinya apa? Dengan menuntut ilmu ini bisa jadi kita diringankan hisabnya melalui beberapa penggalan hadis tersebut. Bahkan adab-adabnya juga sangat ditekankan. Bagaimana seorang murid itu adabnya terhadap guru, adabnya dalam bertaklim. Dalam kitab taklim juga sudah sangat diperinci, dijelaskan, bisa kita baca. Bagaimana adabnya agar kita itu lebih banyak diam, melazimkan diam daripada kita tidak tahu ilmu, banyak berbicara. Sudah dijelaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan barang siapa beriman kepada datangnya hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik. Apabila dia tidak bisa, diperintahkan oleh Nabi itu lebih baik kita diam daripada kita tidak tahu ilmu berbicara yang tidak. Nah, untuk keutamaan orang yang berilmu akan dijelaskan oleh teman saya Mas Abdul Rojak dan Mbak Ummu Nadirah tentang bagaimana mencerminkan suatu ilmu tersebut. Terima kasih. Keutamaan orang-orang yang berilmu. Muhammad bin Ali meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Hamad bin Usamah meriwayatkan kepada kami dari Buraid bin Abdullah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi Muhammad SAW. Dia bersabda, perumpamaan petunjuk dari ilmu yang Allah utus aku dengan seperti perumpamaan seperti hujan yang lebat yang membasahi tanah. Ada tanah subur yang dapat menyerap air sehingga Allah memberikan manfaat kepada manusia dengannya. Mereka ia bisa minum, mengambil air dan bercocok tanam. Sementara sebagainya lagi mengenai tanah yang tandus dan gersang, tidak dapat menampung air dan tidak bisa menumbuhkan tanaman. Nah, ini pertama kali itu perumpamaan mendalami ilmu agama. Ia bisa mengambil manfaat hidayah yang aku utus oleh Allah dengan membawanya sehingga ia berilmu lalu mengajarkan. Sedangkan yang keduanya adalah perumpamaan orang yang tidak peduli dengannya dan tidak menerima hidayah Allah yang aku utus dengannya. Di antara manusia ada yang berilmu, beramal dan mengajarkan ilmunya. Kedudukan manusia seperti ini, seperti tanah yang subur dan dapat menyerapi air. Lalu air itu bermanfaat bagi tanah untuk sendiri dan mampu menumbuhkan tanaman-tanaman sehingga dapat bermanfaat bagi yang lainnya. Selain itu manusia yang mengeluhkan ilmu menghabiskan waktunya untuk itu hanya saja tidak mengamalkan perkara-perkara sunnahnya atau tidak memahami ilmu yang dikumpulkannya. Namun orang tersebut menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Kedudukan manusia kedua itu seperti tanah yang menampung air lalu bermanfaat bagi manusia itu. Ada pula manusia yang mendengar ilmu tetapi tidak menjaganya, tidak mengamalkannya, dan tidak pula menyampaikan kepada orang lain. Kedudukan manusia tipe ketiga ini seperti tanah tandus yang tidak mampu menyerap air bahkan merusak tanah. Rasulullah menggabungkan perumpamaan manusia pertama dan kedua sebagai tipe yang terpuji karena kesamaan antara keduanya sama-sama memberikan manfaat. Seperti beliau menyebut tipe manusia ketiga secara terpisah, tipe manusia ketiga sebagai tipe yang tercela karena mereka tidak mengambil manfaat dengan hidayah itu, yakni baik untuk diri sendiri maupun orang lain.
Perilaku yang mencerminkan pengamalan hadis ilmu pengetahuan dan keutamaan orang yang berilmu. Dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 yang artinya, "Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala." Maksudnya adalah kamu tidak akan menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Itu adalah kekuatan berupa akal. Akal berfungsi untuk mengkaji dan menemukan ilmu pengetahuan, dan dengan begitu manusia bisa menembus penjuru langit dan bumi. Perilaku yang mencerminkan tentang kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama yaitu suka membaca buku-buku tentang ilmu pengetahuan. Yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta. Yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Dan yang keempat adalah selalu rendah hati atas kesuksesan yang telah diraih. Selanjutnya adalah dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Kandungan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman dan berilmu pengetahuan luas akan dihormati orang dan diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengolah apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Ini artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu pengetahuan lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu pengetahuan. Adapun perilaku yang mencerminkan tentang Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 ini diantaranya adalah yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah selalu bersikap sopan ketika belajar. Yang ketiga adalah selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah. Selanjutnya adalah senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu. Dan yang kelima adalah menuntut ilmu dengan hati-hati.